Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Rumi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Nah, pada segmen kali ini berada pada segmen kisah inspiratif. Kenapa ini masuk kepada kisah inspiratif? Karena NCEK dengan adik-adik mahasiswa ini menjadi salah satu yang pertama lah untuk lolos ke PIMNAS dari tim PKM mahasiswa di Universitas Negeri Manado. Jadi skopnya bukan lagi fakultas tetapi universitas. Hanya ada 2 tim ya, NCEK ya, 2 tim. Ini PIMNAS yang keberapa? PIMNAS ketiga. Ya, di PIMNAS yang ketiga 4 ini alhamdulillah ada 2 tim dari 5 yang lolos dan ini adalah salah satu tim yang lolos tersebut. Untuk yang pertama kita perkenalan dulu ya NCEK ya. Boleh mungkin mulai dari NCEK perkenalkan diri kemudian lanjut dengan tim mahasiswanya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yuliana Rahman. Saya mengajar di jurusan Pendidikan Sejarah, bergabung di Universitas Negeri Manado di tahun 2018, kurang lebih 3 tahun. Oke, Terus teman mahasiswa yang saya dampingi sebenarnya ada 4 mahasiswa, tapi 1 kemarin sakit setelah presentasi. Ya. Mungkin bisa diperkenalkan. Silakan. Berarti ketua timnya siapa ini NCEK? Nevo. Oh ini silakan. Oke, Shalom. Perkenalkan, nama saya Nevo Kudampa. Saya manajer tim di tim PKM RSA ini. Saya angkatan tahun 2019. Saat ini semester 5, berasal dari jurusan Pendidikan Sejarah. Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Elias Sala. Saya dalam tim ini sebagai penanggung jawab keuangan sekaligus konseptor tim, dan saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Sejarah angkatan 2018. Saat ini saya semester 7. Baik, perkenalkan, nama saya Eni Sunarti. Saya di PKM RSH ini berperan sebagai admin publikasi dan kreator. Oke. Jadi mungkin yang pertama yang saya mau tanyakan ini NCEK dan mahasiswa, perasaannya bagaimana lolos sampai ke PIMNAS? Kalau perasaan saya tadi ditanya sih, sampai di puncak ini, sampai di titik ini, sebenarnya ada perasaan haru dan bangga juga. Karena kan melakukan sesuatu tuh tergantung dari motivasinya. Nah, motivasi saya itu mau membangun jurusan pendidikan sejarah khususnya. Dan saya melihat talenta-talenta yang ada di jurusan pendidikan sejarah itu, setiap angkatan mereka mempunyai orang-orang yang unggul. Cuman apakah tantangannya adalah apakah mereka diberi peluang, apakah mereka diberikan ruang untuk mengaktualisasikan diri. Jadi dari awal sudah menyangkal maksudnya melihat dari potensi begitu kan? Iya, makanya yang saya panggil bergabung itu adalah memang orang-orang yang berkompeten di dalam angkatan. Itu kan bisa terlihat kalau mengajar kan, siapa yang aktif diskusi, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang menonjol. Tidak menonjol saja Bang Rom, soalnya ada beberapa yang menonjol tetapi tidak konsisten, tidak bisa survive, ada juga. Jadi itu ada dinamikanya. Yang konsisten ya. Mungkin sama mahasiswa gimana perasaan? Silakan gimana? Baik, awalnya kami dari saat pembuatan proposal itu kami kerjakan bersama-sama. Terus segala tantangan dan hambatan, karena kan kami juga disibukkan sebagai mahasiswa, terus berbeda angkatan juga, terutama kan pada saat pembuatan proposal PKM itu kami berdua sudah masuk angkatan untuk persiapkan penelitian kami kan. Sudah pembuatan proposal, jadi dari situ kami harus seperti membuat 2 proposal begitu, untuk PKM dan untuk pribadi. Tapi dari situ kami bersama-sama membuatnya, dan ya setelah selesai membuat, kami hanya berharap untuk lolos pendanaan terlebih dahulu. Terus ternyata yang lolos pendanaan saat pengumuman hanya 1 tim, tapi kami tetap bersyukur karena
kerja keras dari 3 tim ini terbayarkan oleh 1 tim yang lolos. Jadi kalau pas lulus itu nggak ada yang bagaimana, terkejut atau bagaimana? Mevo mungkin ada. Ya, mungkin. Atau biasa saja, lolos timnas. Pas baca kan, oh lolos, biasa. Atau bagaimana? Juga. Iya. Kalau untuk perasaan pertama kali mendengar ternyata lolos timnas itu terharu ya, karena Ada yang menangisnya nggak? ada Ada. secara pribadi. Di kamar masing-masing. Iya, masing-masing kita menangis karena sempat berpikir dalam perjalanan selama kurang lebih untuk penelitian yaitu 4 bulan itu, karena perjalanannya itu berat, kalau untuk saya pribadi itu berat. Tapi kalau mau dilihat lagi dengan apa yang saya dapatkan dalam penelitian ini, apa yang saya korbankan untuk penelitian ini, terharu ketika mendengar pengumuman lolos, terharu, tapi dalam hati bersyukur karena ternyata apa yang tim kami kerjakan itu diberikan balasan oleh Tuhan dengan lolos timnas. Kalau ditanya menangis, kalau saya pribadi iya, karena terharu juga kan, ternyata perjuangan kami dibalas. CK tahu mereka menangis. Iya. Tahu. Mereka di setiap sesi itu, di setiap momen itu pasti ada yang menangis. Kita kira Setiap mereka momen. yang nggak bilang tuh, tapi bilang ya. Ini sudah Ya. kayak anak saya semua ini, sudah kayak saudara. Oke, mungkin ada lagi yang mau tambahkan? Nah, ini gimana mungkin? perasaannya? Ya baik, untuk saya di sini semester 7 di mana saya harus menyelesaikan skripsi saya. Karena kegiatan PKM ini, maka saya menunda untuk penyelesaian skripsi saya karena saya tahu di PKM ini merupakan kegiatan yang ajang bergengsi, dan juga kami sampai di titik ini itu merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya. Ini yang mahasiswa juga baru pertama kali ikut PKM atau sudah pernah sebelumnya? Baru pertama kali. Baru pertama kali ya semua. Luar biasa lah ya Cik. Dosen pendampingnya baru pertama kali, kemudian mahasiswanya juga baru pertama kali, mulus sekali jalannya dari pendanaan. Ini maksudnya dalam tanda kutip Yang mulutnya terlihat, ya. yang terlihat. Ya. Mulus dalam artian itu kan banyak juga orang yang berusaha keras seperti ini, tapi pas pengumuman di pendanaan nggak lolos misalnya, atau pendanaan lolos pas timnas gagal gitu ya. belum waktunya lah mungkin. Nah kalau yang ini kan baru pertama kali ya, meskipun kita tahu lika-likunya di belakang lah, orang tidak lihat ya ceritanya, tapi kan termasuk mulus lah istilahnya, dari proposal lulus pendanaan kemudian lulus ke timnas. Nah kalau sampai dapat medali itu tambah luar biasa. Ini harus diundang ke Andy kalau sampai lulus medali kan. Yang buat proposal itu porsinya seperti apa? Apakah dosen pendampingnya lebih besar atau mahasiswanya yang memang lebih besar porsinya untuk pembuatan proposalnya? Ini dari saya pribadi ya, untuk kalau masalah teknis pembuatan proposal sih semua saya serahkan ke mahasiswa. Yang diberikan panduan ada buku pedoman kan. Itu yang saya bagikan ke mereka. Jadi buat grup ini teknisnya, kemudian buat grup, kemudian memberikan pedoman ke mereka. Selebihnya ya tahu mahasiswa kan masih ada kekurangan, masih ada tambal sulam yang harus diperbaiki. Itulah tugas kita sebagai dosen pendamping. Artikel misalnya referensinya dikumpulkan seperti ini, ternyata ada beberapa yang digunakan, ada yang tidak, dan yang digunakan pun harus di-cross check lagi. Iya, pokoknya sama-sama belajar. Iya, sama-sama belajar. Cuman porsinya mereka yang buat, JK yang koreksi lah istilahnya. Saya yang koreksi. Ya semacam, yang namanya dia dosen pendamping ya. Yang salah, coret-coret, Betul. kembalikan lagi. Coret-coret, marah-marah. Ya marah-marah. Ada marahnya juga cek kan? Kalau Ada, tidak, kalau tidak di apa ya, lebih ke tegasi. Karena yang paling penting itu komitmen. Ketika kita sudah berkomitmen dan mau menampilkan yang terbaik, berarti prosesnya harus sesuai dengan koridornya. Ini untuk Cik Kai, motivasi ikut untuk PKM ini apa? Apakah mungkin melihat orang lain juga sebelumnya, atau melihat di media sosial, atau memang motivasi dari dalam saja? Seperti yang Cik Kai sudah sampaikan tadi kan? Iya benar.
Kalau saya terus terang untuk kegiatan PK ini di waktu mahasiswa sempat dengar, cuman tidak berkecimpung di situ karena kan sambil kerja juga. Jadi waktu 2019 itu ada teman dari Universitas Negeri Makassar yang memposting dosen pendamping yang lolos pendanaan. Nah dari situ saya mulai cari tahu dan menargetkan tahun depan harus ada prepare proposal untuk PKM. Itu secara eksternal. Tapi kembali ke pribadi, kita rasa ini adalah kesempatan besar. Tetapi di luar dari itu perlunya ada 3 aspek yang mempengaruhi. Pertama itu dari institusi dulu. Ketika institusi sudah mensupport dan seperti yang kita ketahui sampai di sini nih kami dan berada di hotel ini juga 3 kali apa 2 kali kita di hotel ini. Ketiga kali di hotel ini itu support system yang bagus dari institusi Itu sudah proses mensupport. apa itu, Cek? Pertama itu waktu lolos pendanaan. Sudah di sini? Iya, lolos pendanaan 10, masuk ke sini untuk coaching klinik 2 kali kan di sini. Kemudian yang kedua adalah dosennya. Apakah mau meluangkan waktu? Apakah mau berusaha? Kemudian mau mengurangi sedikit aktivitas lainnya dan fokus. Karena terus terang untuk sampai di sini dari pagi sampai malam kami kerja, dosen, kemudian mahasiswanya juga, tergantung mahasiswa. Makanya yang paling penting adalah kalau teman-teman dosen yang lain atau yang lagi prepare sekarang itu pilihlah mahasiswa yang terbaik dan komit, itu yang penting. Walaupun misalnya dia unggul di dalam kelas, tetapi komitmennya itu yang perlu. Kalau komitmennya. Oke, mahasiswa motivasinya ya. Ini jujur saja, misalnya apakah dari awal karena memang CK paksa misalnya kan, kita dipaksa langsung dimasukkan dalam grup. Ya, atau langsung dimasukkan dalam grup, atau diancam nilai begitu, atau memang dari diri sendiri sebenarnya. Iya, berawal dari situ. Oh begitu. Karena dari awal tiba-tiba kaget, oh ternyata di dalam grup untuk PKM dimasukkan sama Enci. Itu dia. Iya. Sudah ada. Iya. Tidak dihubungi dulu. Iya. Tidak dihubungi, Ada yang tiba-tiba dihubungi, ada yang diajak. tidak. Ini orang terpilih lah istilahnya. Tiba-tiba diajak meeting untuk pembuatan proposal. Dalam proses ini tuh motivasi yang dari awalnya motivasi untuk saya pribadi, awalnya motivasi penelitian ini selesai saja sudah puji Tuhan. Tetapi dalam proses selama 4 bulan itu didorong oleh Enci, motivasi dari Enci, dari semangatnya teman-teman, itu membuat motivasi saya itu berubah. Saya harus ke timnas. Kalau saya saya ingin pertama untuk menambah pengalaman. Memang saya dari semester awal masuk kuliah itu Ini dimasukkan grup juga atau? kalau saya memang sering diskusi sama Enci, jadi oke, cari anggota juga. Saya kira semua korban masukan. Saya korban. Ini ya. Ini yang korban. Oke, lanjut. Jadi pertama saya sering konsultasi kan sama Enci juga. Nah saya juga ini sebagai penambah pengalaman, karena dari pertama masuk kuliah memang sudah sering ikut kegiatan kemahasiswaan, tapi hanya internal saja kampus. Nah ini untuk PIMNAS ini, untuk PKM ini ada kegiatan nasional saya kedua. Sebelum itu saya ikut juga kampus mengajar perintis kan, yang dari Kemendikbud. Nah setelah selesai kampus mengajar perintis ini, langsung sambung dengan kegiatan PKM ini. Jadi saya motivasi terbesar saya ya menambah pengalaman, karena jujur saya orangnya kayak pemalu begitu, kurang percaya diri dan apa. Jadi ditaruh di bagian keuangan. Konseptor, keuangan dan konseptor. Oh begitu. Ya, jadi untuk motivasi sendiri itu pertama juga saya tidak tahu kalau sama Enci Eka itu dimasukkan ke grup sama dengan Meve gitu. Kemudian di situ kan grupnya namanya PKM begitu kan. Di situ saya bingung gitu kan. PKM ini apa begitu. Jadi penasaran, searching ke Google begitu. Oh ternyata ini loh PKM. Setelah tadi dimasukkan ke grup, Iya. kemudian ada nggak, maksudnya memang dari diri sendiri lagi. Tadi kan sudah masukkan ke grup, nggak tahu ke depannya setelah itu bagaimana?
Ya, jadi saya termotivasi setelah lihat-lihat itu kan benar, lihat-lihat di media sosial, di Google begitu. Saya termotivasi, bisa enggak sih saya sampai ke tahap PIMNAS begitu? Sampai tahap ini, kira-kira apa pembelajaran baru yang Ci Eka dapatkan selama mengikuti PIMNAS ini? Ya. Kalau pembelajarannya sih banyak. Pertama ke pribadi dulu. Kalau ke pribadi itu lebih banyak menerima masukan dari proses ini, kita lihat lebih banyak menerima masukan. Walaupun saya posisinya dosen pendamping, saya bisa jadi penuntut, tetapi saya juga bisa jadi pendengar untuk mereka. Ci, kekurangannya di sini, Ci, ayo kita perbaiki. Ayo, kalian sanggup tidak? Oh, masih bisa, Ci, masih keburu kok. Boleh, ayo kita lakukan. Tapi ketika misalnya mereka melakukan sesuatu kemudian ini akan berdampak buruk, saya akan mengambil keputusan di situ. Jadi kita diajar lebih bijaksana dalam proses ini. Kalau dalam hal kompetensi, apa kira-kira yang meningkat, Ci Eka? Kompetensi itu lebih patuh ke pedoman itu yang penting. Karena kuncinya di situ, bagaimana mau berkompetisi, aturan mainnya saja belum tahu. Ya, rajin membaca pedoman. Ya. Iya, itu juga bekal buat Bang Romi. Jangan hanya template. Itu dia. Baik, tadi kita sudah dapatkan banyak hal dari wawancara ini. Memang kalau untuk yang kali ini biasanya saya tidak menggunakan daftar pertanyaan nih, Ci Eka. Kan yang ada lihat ini ada paduan atau bagaimana, kita langsung hadir saja. Ini soal reward lagi, reward yang apakah yang sudah didapatkan atau yang akan didapatkan. Saya dengar misalnya semacam penghapusan skripsi diganti dengan ini, apakah itu benar? Gimana? Kalau untuk reward sendiri, ketika diumumkan bahwa proposal kami lolos ke PKP 2 ke tahap pendanaan, itu kami kan ada bertemu dengan rektor, terus dijanjikan kalau masuk ke PIMNAS. Ini yang sudah didapatkan apa? Iya, free skripsi. Itu yang belum berarti kan? Iya, kalau yang sudah didapatkan sampai saat ini materi. Iya, materi. Dana untuk dan istilahnya. nominalnya itu Iya. tidak disebutkan, saya kira. Kalau untuk janji seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kami lolos pendanaan, dijanjikan oleh rektor bahwa ketika ada tim yang lolos ke PIMNAS, itu tidak lagi membuat skripsi. Nah, ketika kami lolos PIMNAS, bertemu lagi dengan rektor, dikatakan bahwa kita tidak perlu lagi menulis skripsi, hanya tinggal penelitian kami ini dikonversikan ke bentuk karya ilmiah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Nalur Edukasi yang menjadikan tim kami sebagai salah satu konten untuk menginspirasi teman-teman, tetap selalu mengedukasi Bang Romi, menyebarkan istilahnya benih-benih baik, inspirasi kepada teman-teman yang mau untuk mengembangkan diri. Pengalaman banyak orang. Jadi itu saja pada video kali ini, semoga ada konten-konten edukasi lainnya ke depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita. Terima kasih ya. Edukasi alam tak kembang jadi